Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika dengan Ibu Ica. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk di pertemuan ke-10 ya. Ini persamaan dan fungsi kuadrat. Sebenarnya kalau untuk bab persamaan kuadrat kita sudah masuk dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini kita akan langsung di materi terakhir di bab ini, yaitu fungsi kuadrat. Ada di pertemuan 10 ya. Ya, fungsi kuadrat. Nah, tentunya apa sih tujuan belajar kita? Oke, untuk kali ini yang pertama menjelaskan pengertian dari fungsi kuadrat. Yang kedua menemukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga menentukan nilai ekstrim fungsi kuadrat. Dan yang keempat tentunya menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi kita nanti kita akan tahu apa sih fungsi kuadrat itu, lalu sifatnya, dan apa itu nilai ekstrim dari fungsi kuadrat. Terakhir tentunya bisa menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia pengertian fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu adalah fungsi, ya. Jadi fungsi kalau tadi kemarin itu persamaan, kalau sekarang fungsi ya. Fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya sama dengan 2. Itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum sebagai berikut. Nih, kalau ini adalah Y sama dengan A, X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, atau persamaan kuadratnya. Nah, untuk grafik fungsi atau rumus fungsinya itu sama saja nih, yaitu Y-nya itu dirubah dengan rumus fungsi yaitu Fx. Jadi Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX tambah C. Nah, di mana dengan A, B, C ini adalah elemen atau anggota bilangan real. Grafik dari fungsi kuadrat akan membentuk parabola. Nah, ayo yang tahu kayak gimana parabola ya. Ya, nanti kita lihat. Ini contohnya, jadi jika terdapat fungsi kuadrat Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10, maka tentukan nilai F3. Nah, di sini diminta F3, maksudnya apa? Yaitu X-nya itu sama dengan 3, jadi dirubah. Nah, kita lanjutkan penyelesaiannya. Kita tulis ulang, fungsi Fx atau Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10. Nah, F3 di sini artinya adalah X-nya diganti dengan 3. Oke, berarti X-nya 3, yang ini juga sama, X pangkat 2 berarti 3 pangkat 2. Ditambah 7X, berarti 7 kali 3. Ditambah 10, ini sama ya. Nah, kita selesaikan dulu, ini berarti 3 pangkat 2 ya. Berarti F3 sama dengan 3 pangkat 2 itu 9. 7 kali 3, 21, ditambah 10. 9, F3 sama dengan 9 tambah 21 berapa? Ya, 30 tambah 10, jadi 40. Maka nilai F3 adalah 40. Ya, itu mudah ya, sama seperti fungsi ya di kelas 8, semester 2 kalau tidak salah. Nah, kalau sekarang fungsinya fungsi kuadrat. Oke, yang kedua, fungsi Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 8x tambah 8 sama dengan 0. Memiliki bentuk sesuai dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx tambah C. Hitunglah nilai 2A tambah 2B tambah 4C. Yuk, sebelum kita selesaikan, masih ingat ya, A itu yang mana A? Ya, A itu 2, B-nya 8, C-nya juga 8 ya. Di sini A-nya 2, B-nya 8, C-nya juga 8. Berarti kalau diminta 2A tambah 2B tambah 4C, kita tinggal substitusikan atau diganti. 2A berarti 2 kali 2. 2B berarti 2 kali 8. Ditambah 4C berarti 4 kali 8. Nah, ini dikalikan dulu, 2 kali 2, 4 ya, ditambah 2 kali 8, 16. Ditambah 4 kali 8, 32. Ya, 4 tambah 16, 20. 20 tambah 32, 52. Oke.
Itu contoh soal tentang fungsi kuadrat ya awalnya. Nah, di sini ada sifat-sifat grafik. Jadi kita mau bikin grafik ada sifatnya. Jadi kalau grafik fungsi kuadrat itu bentuknya adalah parabola. Nah, arah menghadapnya. Nah, di sini kita bisa kategorikan. Jika A-nya ya, A itu apa masih ingat? Ya, koefisien dari X pangkat 2. Jika A-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti berapa? Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka grafiknya menghadap ke atas sehingga mempunyai titik balik minimum. Ya, menghadap ke atas grafiknya. Jika A-nya kurang dari 0 atau minus ya, negatif, grafiknya menghadap ke bawah sehingga mempunyai titik balik maksimum. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0, adanya titik minimum ya, karena ke bawah nanti kan grafiknya ke atas nih ngadepinnya nih, kayak gini kayak U. Kalau misalkan A-nya lebih kurang dari 0 itu nanti ada titik balik maksimum. Jadi bentuknya kayak N. Ntar kita lihat gambarnya. Perpotongannya jika D sama dengan D lebih besar dari 0 ya. D itu apa? Diskriminan ya, betul. Grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Jadi kalau D-nya lebih besar dari 0, hasil D-nya, nilai D-nya. Jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Jika D-nya kurang dari 0 atau negatif, grafiknya tidak memotong di sumbu X. Nah, D di sini tadi Ibu sudah bilang diskriminan ya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 AC. Oke, kita lihat yang tadi Ibu sebutkan ya. Jadi kalau A-nya lebih besar dari 0 nih, 1, 2, dan seterusnya. Nah, nanti bentuknya nih, kalau D-nya lebih besar dari 0, ya, seperti tadi tuh. Nih, kalau D-nya lebih besar 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik berlainan. Nah, di sini ada titiknya. Ada yang nempel nih di sini nih. Tuh, dia akan memotong dua titik. Kalau D-nya sama dengan 0, nah tadi ingat nggak? D-nya sama dengan 0 berarti akan menyinggung. Menyinggung, tuh. Ya, menyinggung, nempel. Bukan memotong lagi, nempel. Menyinggung sekarang. Nih, di sini, di satu titik nih. Kalau D-nya sama dengan 0. Kalau yang D-nya kurang dari 0, nah tadi mana? Nah, yang D-nya kurang dari 0 nih. Grafiknya tidak memotong. Nah, jadi dia nggak nempel di sumbu X tuh. Ya, begitu pula jika yang ini nih. Kalau yang A-nya kurang dari 0 yang menghadap ke bawah kan, dia akan memotong. Tadi tetap memotong, tapi bentuknya kan berwarna dengan ini nih. Tuh dua titik sama tetap. Dia satu titik dan ini tidak berpotongan. Nah, begitu. Makanya ini namanya nanti titik balik minimum. Kalau yang kurang dari 0 nanti titik baliknya maksimum. Gitu. Kita coba ya. Oke. Tanpa membuat gambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 32. Nah, untuk mempermudah, kita jadikan ini persamaan bentuk seperti persamaan fungsinya ya. Nih, X pangkat 2 tambah 4X sama dengan 32. Dibuat jadi apa? Fungsi, ini fungsi, rumus fungsi fx sama dengan X pangkat 2 tambah 4X. Ini 32-nya pindah ya. Karena dia ada di sebelah kanan, jadi dia jadi min 32 ya di sini. Oke, menggunakan sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, kita sebut-sebutin aja nih, A-nya berapa? 1, terus dulu B-nya 4, C-nya min 32. Ingat, tandanya ikut di bawah ya, min 32. Nah, kalau ini kan 4 positif sama 1 juga. Oke, karena nilai A sama dengan 1, nih, kan ingat yang tadi. Atau A lebih besar dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Jadi nggak perlu digambar, kita sudah bisa mengkategorikan dengan sifatnya itu yang tadi disebutin. Ya, jadi kita ambil nilai diskriminan tadi kan syaratnya. Nih, nih kan jadi kan kalau ini A-nya sama dengan 1 kan. Berarti kan dia pasti kategorinya ini nih, karena lebih besar dari 0 nih, bisa yang nomor 1, 2, atau 3 ini gambarnya. Nah, sebelumnya kan tentunya apa? Cari dulu D-nya nih, biar tahu D-nya lebih besar dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. D-nya ingat, B pangkat 2 diskriminan ya, dikurang 4 AC. B-nya tadi berapa B-nya? 4, berarti 4 pangkat 2. 4 kali 4, 16.
min 4A, A-nya berapa? 1. C-nya berapa? Min 32. Min 4 kali 1, min 4 kali min 32. Min kali min plus 4 kali 32, 128. Dijumlahkan jadi 144. Nah, D-nya itu berarti positif ya, atau lebih besar dari 0. Ya nggak? Kalau lebih besar dari 0, berarti grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Nih, D-nya lebih besar dari 0, berarti yang ini dia memotong 2 titik gitu. Kalau D-nya tadi D-nya 0, Bu. Bahwa berarti di sini menyinggung. Kalau D-nya kurang dari 0, nah hasilnya ini negatif. Berarti yang ini D-nya kurang dari 0 atau tidak memotong. Jadi dia nggak nempel gitu. Oke ya, jadi itu. Lanjut. Nilai ekstrim fungsi kuadrat. Jadi ada nilai ekstrim nih. Apa sih nilai ekstrim? Nilai ekstrim adalah nilai yang terbesar atau maksimum atau nilai terkecil minimum yang tidak dicapai oleh suatu fungsi. Jadi tadi kan ada gambar atau ada suatu fungsi nih. Nah, jadi ada nilai ekstrimnya untuk menentukan tadi tuh, gambar tadi tuh, puncaknya tuh apa, atau yang minimumnya apa, titik apa, dengan titik ekstrim, dengan nilai ekstrim ini. Jadi cara menentukan nilai ekstrim, ada yang pertama, jika parabolanya terbuka ke atas, ya, terbuka ke atas, oke, ingat terbuka ke atas yang pertama ya, yang A-nya lebih besar dari 0 atau kayak U terbuka ke atas, maka akan mencapai nilai ekstrim minimum, ya. Karena kan ke bawah tuh, ya enggak? Nah, kalau yang kedua, jika parabola terbuka ke bawah atau A-nya kurang dari 0 atau negatif tuh, maka akan mencapai nilai ekstrim maksimum. Nih, kan ini masih ingat ini minimum karena dia kan ke bawah nih. Jadi akan dapatnya negatif. Kalau ini kan ke atas jadi dapat nilai positif atau maksimum. Nah, koordinat titiknya itu yaitu min B per 2A, min D per 4A. Menunjukkan nilai ekstrim fungsi sehingga disebut titik ekstrim. Absis koordinat tersebut merupakan sumbu simetri, sedangkan ordinatnya merupakan nilai ekstrim fungsi. Nah, itu titik-titiknya ya, koordinat titik untuk nilai ekstrim. Kita lihat contoh. Koordinat titik balik atau titik ekstrim pada grafik fungsi kuadrat adalah nih. Jadi gini, ada suatu fungsi kan kayak tadi. Nah, kita mau tahu nih titik ekstrimnya tuh berapa atau nilai maksimum atau minimumnya berapa nih atau dia dapatnya maksimum atau minimum ya. Kita bisa gunakan nih tadi koordinat titik balik yaitu min B per 2A dan min D per 4A. Jangan lupa D-nya diskriminan ya. Nah ini buat nyari titik ekstrimnya. Jangan lupa dicari dulu A-nya itu apa 2, B-nya min 12 ya. Lalu C-nya 10 nih. Oke. Lalu di sini kita cari untuk X yang pertama ya. Nih untuk X-nya min B per 2A. B-nya berarti berapa tadi? Min 12 per 2 berarti 2. Ini kan minnya dari depan sini ya. Ini kalau ini dari B-nya. Berarti 2 dikali A. A-nya berapa? 2. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Jangan lupa ini min bagi min ya. Ini jadikan plus 12 bagi 4 berapa? 3. Oke, sudah dapat nilai X-nya itu 3. Y-nya D min D per 4A min. D itu apa? Diskriminan, jangan lupa ya. D-nya itu adalah B pangkat 2 dikurang 4AC per 4A. Jangan lupa B-nya berapa? Min 12. Berarti min 12 pangkat 2. Dikurang 4. 4-nya tetap sama. Ya, A-nya berapa? 2. C-nya berapa? 10. Min 12 pangkat 2 berarti 144. 4 kali 2, 8. 8 kali 10, 80. Berarti min 80. Di bawahnya 4 kali 2, 8. 144 dikurang 80, 64. 64 dibagi 8, 8. Nah, ini ada minnya tadi nggak hilang kan? Karena nggak ada yang negatif lagi. Jadi, min 8. Jadi, didapat. Berarti titik ekstrimnya itu 3, min 8.
Nah, cara lain untuk mencari Y juga dapat dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 yang sudah diperoleh ke dalam fungsi. Jadi, tadi kan kita substitusikan nih, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 12 tambah 10. Nah, kita ganti misalkan tadi kan apa misalkan f-nya 3 ya. Berarti 2 buka kurung 3 pangkat 2 dikurang 12 kali 3 dari sini ditambah 10. 10 ya. Sama dengan berarti 8 3 kali 2 kan 3 pangkat 2 maksudnya 9 kali 2 kan 18. 12 kali 3 itu kan 36. Jadi min 36 ditambah 10. Ini tadi 10 ya. Nih. Jadi 18 kurang 36 tambah 10 sama dengan min 8. Nah, jadi 3, min 8. Maksudnya tadi disubstitusikan nih X-nya itu kan tadi 3 ya, ini bukan 1. Oke. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X jika ada. Menentukan titik potong dengan sumbu Y jika ada. Yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri atau nilai X-nya yang tadi min B per 2A. Yang keempat, menentukan titik puncak atau titik balik atau nilai titik ekstrim tuh ya yang tadi min B per 2A min D per 4A. Yang kelima, menentukan titik bantu jika diperlukan. Ayo kita coba ya. Oke, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 1. Nah, ini kita bisa dirubah dulu boleh, misalkan dijadiin persamaan kayak tadi, di depan semua, nggak apa-apa. Tapi kita sudah bisa dapatkan di sini bahwa A-nya itu adalah 1 ya. Oke. B-nya adalah, oke B-nya ini kan nggak ada nih ya. Oke. Ya, jadi cuma ada A sama C, tuh kan. A-nya 1, B-nya 0, C-nya sama dengan min 1. Berarti titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0, jadi dibikin. Y-nya dibikin sama dengan 0. Contoh, jadi X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti kan ini jadi persamaan kuadrat ya. Kita cari nilai penyelesaiannya, X tambah 1, X min 1. Ini pakai ini kuadrat sempurna boleh, pakai ya yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Ini berarti kita dapatkan berarti X-nya adalah min 1 untuk yang ini X-nya 1, ada 2 ya. Nah, berarti di sini titik potongnya adalah min 1,0 nih. Jadi ini jadi X, kita berarti Y-nya kan 0, min 1,0 dan 1,0. Di sini nih dibikin titiknya nih. Min 1,0, jangan lupa min 1 X ya. Di sini ditaruh min 1,0, terus 1,0 di sini 1,0. Nah, yang selanjutnya titik potong sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Nah, kalau tadi kan Y-nya dibikin 0. Kalau sekarang X-nya dibikin 0. Nih, X pangkat 2 berarti 0 kan? 0 pangkat 2 kan 0. Berarti Y-nya sama dengan min 1. Nah, berarti titik potongnya adalah 0, min 1. Sini kita cari dengan titik ekstrim, min B per 2A. Berarti B-nya kan tadi 0 ya. 0 kali per 2 kali 1. Ya 0 dibagi berapapun kan hasilnya 0. Yang kedua, yang D ya. Min D per 4A, ini B-nya 0. Min 4AC, berarti min 4 kali 1 kan C-nya min 1. Jadi min 4 kali min 1, jadi tetap 4, di bawahnya 4 kali 1, jadi 4 per 4 adalah min 1. Nah, di sini sudah dapat juga nih. Berarti di sini titiknya adalah 0, min 1 yang ini nih, yang buat titik baliknya di bawah tuh kan. Nah, jadi ini buat nilai ekstrimnya. Nah, terus hubungan titik yang diperoleh bidang kartesius sehingga terbentuknya. Jadi, tadi kan titik min 1,0 sama 1,0 dapat dari sini kan. Nah, udah dititikin gini. Terakhir kita nyari nilai ekstrim.
nilai ekstrim kan tadi titik ekstrim di sini nih udah dapat 0,-1. Nah, kalau udah kayak gitu tinggal dibuat parabolanya disambungkan. Nah, jadi begini kira-kira. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana nih penjelasannya? Semoga paham. Yang tidak paham, semoga makin mau bertanya dan belajar. Boleh tanyakan nanti komen juga boleh ya, dan boleh juga langsung tanyakan ke WhatsApp Ibu ya. Oke. Dan tugasnya nanti ada di aplikasi atau di grup ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.